mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 2 Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang sintesis protein pada proses translasi. Mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Finish. Greeting to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Saya akan membaca terlebih dahulu. Abdi, Izin Pak. izin apa? Di KTP. Agnia, Tadi Pak. Alia, Aliandaru, Hadir Pak. Diki, Hadir Pak. Fahmi, Hadir Pak. Faisal, Fahira, Firia, Grace, Hafiz, Hadir Pak. Ibrahim, Hadir Pak. Kaila, Mata, Nabiu, Muhammad Aliasta, Nasyad, Naila, Eva, Princess, Afri, Hadir Pak. Rafen, Hadir. yaitu kita akan masuk pada materi translasi. Namun sebelum masuk translasi, kita akan mengadakan pretest terlebih dahulu. Silakan Anda buka dari quiz video ini ya. Silakan. Sudah mulai bergabung? Ya, silakan. Terima kasih. Kemudian untuk materi hari ini adalah tentang proses translasi. Itu sudah perhatikan dari dulu. Nah, proses sintesis protein itu akan melalui atau terjadi melalui dua tahapan, yaitu proses transkripsi dan translasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas pada proses translasi saja, bagaimana proses pembentukan asam amino itu terbentuk dari proses penerjemahan kode genetik. Ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan translasi? Ada yang tahu yang dimaksud dengan translasi? Nah, translasi itu adalah proses penerjemahan kode genetik. Ya. Lalu bagaimana tahap-tahap yang terjadi pada proses translasi? Nah, tahap pada proses translasi itu akan melalui 3 tahapan. Nah, nanti kita akan bahas di pelajaran. Kemudian sekarang kasus, sehingga nanti kalian akan meneliti dari video ini. Tolong perhatikan baik-baik, oke?
adalah vaksin yang diklaim 90% efektif mencegah COVID-19. Vaksin ini dibuat oleh perusahaan farmasi asal Amerika Serikat Pfizer bersama mitranya BioNTech dari Jerman. Vaksin ini tidak mengandung virus corona yang sebenarnya. Vaksin Pfizer menggunakan pendekatan varian asal ribonukleat atau pada vaksin Pfizer ini menggunakan mRNA untuk vaksin dan mRNA messenger ribosome nucleic acid. Nanti kalian temukan permasalahannya berdasarkan hasil tampilan video berikut ini. mRNA virus. Dilansir dari CNBC, mRNA adalah molekul dalam tubuh yang membawa informasi genetik ke bagian sel yang menciptakan protein. Dengan kata Di mana mRNA ini akan berisikan informasi genetik yang akan dibawa ke dalam tubuh sehingga akan dideteksi awal oleh anti imunitas tubuh manusia dalam bentuk protein. ilmuwan hanya mengambil kode genetik yang berisi informasi tentang protein spike virus corona. Protein spike adalah bagian virus corona yang digunakan untuk menyerang dan menginfeksi sel manusia. Saat vaksin yang mengandung mRNA disuntikan ke dalam tubuh manusia, maka vaksin tersebut akan memasuki sel-sel tubuh dan memerintahkan mereka untuk memproduksi protein spike virus corona. Kemudian, ini akan memicu tubuh memproduksi antibodi spesifik untuk memerangi protein spike virus corona. Jika tubuh terpapar virus corona penyebab COVID-19 yang sebenarnya, maka tubuh sudah ada antibodi untuk mencegah protein spike menginfeksi sel tubuh manusia. Oke, nah sekarang saya akan membagi kalian ke dalam kelompok yang heterogen, di mana Setiap kelompok itu beranggotakan 4-5 orang. Karena jumlah siswa kelas 12 IPA 8 ada 32 orang, maka satu kelompok ada 4 orang. jadi jumlah kelompoknya ada 8 kelompok sesuai dengan kelompok praktikum yang telah kita buat sebelumnya. Nah, silakan kalian duduk secara berkelompok. Yang terpisah praktikumnya yang kondusif ya. Oke, sudah duduk berkelompok, silakan. Oke, saya memberikan LKPD setiap kelompok masing-masing. LKPD ada 1. Nah, silakan kalian identifikasi sesuai dengan permasalahan dari video yang telah ditayangkan. Nanti untuk aturannya semuanya ada di dalam LKPD. Oke, tolong dikerjakan dan disesuaikan dengan video yang sudah kalian amati. Jangan lupa dituliskan nama kelompok kalian masing-masing pada halaman cover di depan LKPD-nya, ya. Nah, oke. Instruksinya sudah jelas, semuanya ada di dalam LKPD. Jadi kalian silakan untuk mengobservasi berdasarkan pengamatan video yang telah kalian terima, kemudian kalian bahas di dalam LKPD tersebut. Paham semuanya? Ya, silakan kalian lakukan. Nanti jika memang tidak ada yang kurang jelas bisa ditanyakan kepada saya. Oke? Baik.
Ya, gimana? Kalau Adi, maka tidak Oke, bagi yang sudah silakan presentasikan di depan kelas nanti ya, diskusinya di depan kelas. Kemudian nanti kelompok lain tolong ditanggapi apa yang dipresentasikan oleh kelompok lain yang sedang presentasi di depan kelas. Oke? Kelompok 1. Ya. Kelompok 1 silakan maju. Ya. Ayo, yang kelompoknya habis silakan maju kelompok 1. Presentasikan. Perkenalkan ini kelompok berapa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait vaksin Pfizer, pengaruh vaksin Pfizer terhadap RNA manusia. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 1 sebagai perwakilan dari kelompok ganjil. Saya sendiri bernama Hafiz Rafairawan dan di sebelah saya Aryan Darwar Rizky. Dan saya Zara Melia. Dan saya Fadil. Jadi menurut kami yang pertama, apakah vaksin Pfizer dapat mengubah DNA seseorang? Lalu yang kedua, bagaimana cara kerja vaksin RNA terhadap sintesis protein? Yang ketiga, berapakah jumlah asam amino yang tertutup dalam satu rantai mRNA? Menurut kami vaksin Pfizer ini tidak dapat mengubah DNA seseorang karena DNA bisa dirubah hanya ketika DNA asing dimasukkan ke dalam inti sel manusia dan vaksin Pfizer ini tidak melakukan hal tersebut. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara kerja vaksin RNA terhadap sintesis protein? Menurut kami, ketika vaksin Pfizer disuntikan ke dalam tubuh manusia, maka secara langsung vaksin tersebut akan memproduksi protein spike untuk imunitas atau kekebalan tubuh, sehingga seseorang akan kebal dari virus COVID-19. Saya dari kelompok 7 mau bertanya. Ya, sebutkan dulu nama siapa. Oh, nama saya
Wirtirta Mardika dari kelompok 7. Oke, silakan. Ya. Pertanyaan saya buat kelompok 1, bagaimana kaitan antara proses pembentukan asam amino dengan virus Pfizer ini? Oke. Untuk kaitannya sendiri itu sangat erat karena kedua-duanya itu sama-sama menggunakan RNA baik transkripsi maupun translasi. Izin bertanya, rantai mana sih yang digunakan pada proses translasi dalam sebuah kode genetik? Ya, silakan dijawab. Oke, izin menjawab. Untuk rantainya sendiri itu menggunakan rantai mRNA karena pada proses ini akan membentuk sebuah polipeptida menjadi asam amino. Nah, asam amino tersebut akan terbentuk tergantung dari kode yang terdapat pada rantai mRNA. Ada lagi yang mau ditanyakan, silakan dari kelompok lain. Ya, tidak ada. Mungkin bisa disimpulkan kelompok ini. Oke, dapat disimpulkan seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa vaksin Pfizer itu aman untuk digunakan oleh manusia untuk terhindar dari virus COVID-19 karena vaksin Pfizer itu menggunakan metode pendekatan mRNA terhadap sintesis protein seperti itu, Pak. Silakan kembali. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persilakan, apakah ada lagi yang mau maju? Kelompoknya Nasya, yaitu kelompok 2. Nanti untuk kelompok lain, tolong dicermati dan Dengarkan terlebih dahulu presentasi dari kelompok 2, yaitu kelompok Nasya, bagaimana seperti apa, dan tolong ditanggapi, serta jika memang ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa ditanyakan langsung kepada kelompok 2. Berarti semuanya? Oke, silakan kelompok 2 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan ulang tentang hasil diskusi kami mengenai vaksin di Pfizer. Nah, sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Prinsessia Mauida. Kali ini saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nasya Widya. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Gandhi. Perkenalkan, nama saya Faisal Jaki. Oke. Menonaktifkan protein tersebut. Nah, ini untuk persiapan sebelum si virus yang sesungguhnya itu masuk. Jadi ketika virus yang sesungguhnya itu masuk, tubuh kita memiliki antibodi yang untuk melawannya. Terus yang kedua itu permasalahannya adalah kenapa vaksin Pfizer ini dikhawatirkan atau ditolak banyak pihak. Hipotesis kami sebelumnya adalah masyarakat khawatir karena bisa jadi masyarakat khawatir karena takutnya vaksin ini mengubah DNA tubuh karena vaksin ini membawa mRNA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Ada yang ingin tanya? Oke, silakan, ada yang ingin ditanyakan dari kelompok berapa? ya silakan. Hafiz, kelompok berapa? 1. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rafa dari kelompok 1 ingin bertanya, apabila vaksin tersebut tidak diberikan sesuai dosisnya, apa efeknya atau dampak sampingnya gitu? Interval yang melebihi atau kurang, nah itu akan mengurangi efektivitas dari si vaksin tersebut. Nama saya Naila Nurisma Zahra dari kelompok 5, izin bertanya, apa efek samping setelah vaksin Pfizer ini diberikan kepada manusia? Oke, terima kasih. Silakan kelompoknya. Nah, kan terus sakit kepala, lelah atau jadi otot, terus habis itu yang sedangnya itu dari demam, diare, mual sampai muntah. Oke, dulu. Ya, ini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, silakan kalian tutup diskusinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maksudnya saya. Nah, jadi kita dapat menarik sebuah kesimpulan dari hasil
analisis yang telah kalian lakukan dari LKPD-nya dan dari hasil presentasi yang telah kalian lakukan, bahwasanya adakah keterkaitan antara vaksin Pfizer dengan proses sintesis protein pada tahap translasi? Berarti jawabannya adalah ada. Kenapa ada? Karena sama-sama menggunakan bahan utama yang berasal dari apa itu mRNA, yaitu Oke, nah perhatikan PPT berikut ini. Dari sana terdapat proses sintesis protein. Ya, saya akan melakukan proses apa itu mRNA, yaitu Oke, nah perhatikan PPT berikut ini. Dari sana terdapat proses sintesis protein. Ya, saya akan melakukan proses penajaman terhadap apa yang sudah kalian lakukan dengan materi pada sintesis protein di tahap translasi. Nah, proses sintesis protein itu akan terjadi melalui dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan transkripsi, ya, seperti minggu lalu yang sudah kita bahas. Oke, bagaimana tadi kita menentukan dari rantai DNA dan RNA dengan aturan keduanya ini masing-masing memiliki basa purin dan basa PDB, dan nanti akan memiliki pasangan. Di DNA ada pasangan yang namanya adenin akan selalu berpasangan dengan timin, dan guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin. Itu pada DNA. Sedangkan pada RNA ada pasangan, yaitu pasangannya antara adenin akan selalu berpasangan dengan urasil. Kenapa adenin selalu berpasangan dengan urasil? Oke, karena urasil itu bentuk sederhana daripada timin, sehingga tidak ada timin di dalam RNA. Adanya adalah urasil. Nah, sedangkan guanin akan sama seperti pada DNA, pasangannya dengan sitosin. Nah, pada proses translasi inilah yang nantinya akan menerjemahkan ke dalam sebuah polipeptida atau asam amino yang terbentuk. Sehingga asam amino itu adalah hasil atau produk daripada sintesis protein. Nah, kita kaitkan dengan vaksin Pfizer, di mana vaksin tersebut adalah menggunakan bahan dasar dari RNA, ya nggak? Nah, kita ketahui bahwasanya dari RNA itu kalau kita kaitkan dengan materi kita di sintesis protein, berarti sama-sama menggunakan RNA, namun perbedaannya hanya satu. Dari hasil produk proses sintesis protein yang dihasilkan dalam bentuk asam amino itu akan digunakan oleh proses pembuatan Pfizer untuk membuat apa? Imunitas atau kekebalan tubuh sebagai sumber atau bahan utama daripada vaksin. Nah, itulah keterkaitannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, terima kasih. Oke, berarti dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 2, hasil presentasinya yang sudah mewakili, maka kita berikan aplaus untuk kelompok pertama yang sudah lebih baik tampilnya dan menjelaskan tentang keterkaitan antara vaksin Pfizer dengan materi kita saat ini, yaitu sintesis protein pada proses translasi. Silakan untuk kelompok 1. Terima kasih, kelompok 1 duduk kembali ya. Oke, terima kasih. Oke, berarti dari penjelasan kelompok 1 dan kelompok 2, hasil presentasinya yang sudah mewakili, maka kita berikan aplaus untuk kelompok pertama yang sudah lebih baik tampilnya dan menjelaskan tentang keterkaitan antara vaksin Pfizer dengan materi kita saat ini, yaitu sintesis protein pada proses translasi. Silakan untuk kelompok 1 berdiri. Kelompok 1 duduk kembali ya. Oke, terima kasih. Nah, oke, kemudian nah, untuk sebelum kita menutup pada kegiatan pembelajaran kita hari ini tentang translasi, silakan kalian melakukan
kuisis tadi. Silakan buka kuisisnya. Waktu kalian sama seperti di awal, yaitu sebanyak 5 menit. Ya, silakan. Oke, sudah semua ya. Nanti tinggal kita hasilnya bagaimana dan seperti apa dari pretest dan post-test nanti di pertemuan yang akan datang akan saya bagikan. Oke? Oke, dari hasil kita belajar hari ini, bagaimana menurut kalian pengalaman untuk proses belajar hari ini? Silakan. Ya, sebelumnya dari mana Kak? Sebenarnya kita bisa tahu Pak siswa itu gimana isinya. Ya, terus juga dari kita tahu MRA itu dalam berpikir gimana cara kerjanya. Oke, lalu bagaimana dari kelompok habis seruannya di mana? Itu jadi kita tahu apa itu fungsi DNA dan apa itu fungsi RNA, dan kita juga tahu di dalam DNA dan RNA itu ada apa aja. Bagaimana dengan Asia? Jadi pengetahuannya itu kita bisa lebih tahu karena kita mengucapkan masalah sendiri, kita membuat masalah sendiri, kita memisahkan sendiri juga. Jadi kita lebih tahu apa itu DNA, RNA, dan fungsi-fungsinya dan kaitannya dengan vaksin kita. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk perhatian hari ini. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, jangan lupa nanti untuk minggu depan di pertemuan yang akan datang kita sudah akan masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang proses pembelahan sel. Karena proses pembelahan sel itu ada 3 proses ya, antara pembelahan mitosis, ya, mitosis dan meiosis. Oke, jangan lupa untuk mempelajari terlebih dahulu sebelum kita masuk kepada bab tersebut di minggu yang akan datang. Paham semuanya? Oke, terima kasih untuk hari ini atas segala perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.